Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andial Lesari, Prodi Budidaya Perairan, NIM STK 419003. Di sini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat, protein, dan lipid. Karbohidrat merupakan persenyawaan karbon, hidrogen, dan oksigen yang terbentuk di alam dengan rumus umum CN(H2O) atau +N. Dinamakan karbohidrat karena zaman dahulu karbohidrat merupakan hidrat dari atom karbon. Namun pemikiran ini dianggap kurang benar, yang kemudian karbohidrat memiliki nama lain, yaitu sakarida, yang diambil dari bahasa Arab yaitu sakar, artinya gula. Karbohidrat digolongkan berdasarkan penyusun sakaridanya, yaitu 3 golongan. Secara umum, 1 monosakarida atau 1 sakarida, 2 disakarida atau gabungan dari 2 sakarida, 3 polisakarida, yaitu terdapat banyak sakarida. Nah, dari jumlah atom karbonnya, jika memiliki atom karbonnya 3 disebut trinosa, dan jika atom karbonnya C4 disebut tetrosa, kemudian jika atom karbonnya 5 disebut pentosa, jika atom karbonnya 6 disebut hektosa. Contoh monosakarida: 1 glukosa memiliki atom karbon 6, memiliki gugus fungsi aldosa sehingga disebut aldoheksosa. 2 ribosa, yaitu memiliki atom karbon 5, memiliki gugus fungsi yang sama dengan glukosa yaitu aldosa sehingga disebut aldopentosa. 3 fruktosa, memiliki atom karbon 6, namun gugus fungsinya berbeda dengan glukosa yaitu ketosa sehingga disebut ketoheksosa. Nah, monosakarida yang paling terkenal atau penting dalam tubuh yaitu glukosa. Glukosa biasa disebut sebagai gula anggur karena gula dari buah anggur. Biasa diketahui glukosa adalah gula dalam darah. Dari dalam tubuh terdapat gula yang disebut glukosa. Apabila kelebihan dalam darah, maka biasa disebut penyakit diabetes. Sedangkan fruktosa merupakan gula dalam buah-buahan. Nah, sedangkan disakarida dibentuk oleh 2 sakarida melalui kondensasi dengan ikatan glikosida. Nah, disakarida yang penting: 1 sukrosa, gula yang berasal dari tebu atau gula putih yang sering dikonsumsi. Sukrosa jika dihidrolisis menjadi monosakarida akan terbentuk dari 1 glukosa dan 1 molekul fruktosa. 2 maltosa, dalam keadaan bebas tidak ditemukan, namun hasil hidrolisis dari amilum atau polisakarida. Maltosa sering digunakan dalam makanan bayi. Jika hidrolisis maltosa terdiri dari 1 molekul glukosa dari 1 molekul glukosa. 3 laktosa, merupakan gula susu. Biasanya terdapat ada di susu mamalia ataupun pada ASI. Jika hidrolisis mengandung 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa, dan ketiga disakarida ini hanya maltosa dan laktosa yang menjadi gula produksi, sedangkan sukrosa tidak termasuk gula produksi. Polisakarida adalah gabungan dari banyak monosakarida. Polisakarida yang penting yaitu 1 amilum, 2 glikogen, 3 selulosa. Nah, amilum yang dikenal juga nama lainnya yaitu pati, dihasilkan atau terdapat dalam tumbuhan. Amilum juga merupakan polimer dengan monomernya yaitu CXD glukosa. Amilum dibagi menjadi 2 jenis yaitu amilosa atau memiliki rantai yang lurus, jumlah nomornya ribuan, dan amiopektin atau rantainya lebih bercabang. Nah, selanjutnya glikogen. Glikogen merupakan gula dalam otot.
Jika memakan makanan yang terbuat dari karbohidrat kemudian mengandung amilum, dan kemudian amilum ini didehidrolisis membentuk monomer-monomer glukosa. Jika glukosanya banyak dalam darah, maka diubah menjadi glikogen. Nah, selulosa adalah jaringan tubuh dari tumbuh-tumbuhan. Biasanya terdapat dalam rumput ataupun dalam batang tumbuhan. Selulosa tidak dapat dikonsumsi karena di dalam tubuh tidak ada bakteri yang menguraikan selulosa. Selulosa adanya di dalam dinding sel saraf tumbuhan. Nah, adapun macam uji di karbohidrat yaitu satu, uji molysis. Nah, sampelnya ditambahkan dengan alfa naftol, kemudian ditambahkan asam sulfat pekat. Jika positif mengandung adanya karbohidratnya, akan terbentuk cincin warna merah pekat. Nah, kedua, uji Seliwanov. Sampelnya ditambahkan dengan HCl atau asam klorida dari resinol. Jika positifnya mengandung karbohidrat, jika terdapat warna merah. Nah, tiga, uji Benedict. Sampel ditambahkan Benedict yang terdiri dari tembaga sulfat, kemudian ditambahkan natrium karbohidrat. Nah, keempat, uji Barfoed. Sampel ditambahkan tembaga asetat, menguji adanya monosakarida dalam sampel. Akan terbentuk endapan merah, oranye, merah jingga. Dan kemudian 5, uji iodin digunakan untuk menunjukkan adanya polisakarida, terutama amilum. Jika ditambahkan iodin dalam polisakarida, positifnya akan menghasilkan warna biru yang berarti sampel tersebut mengandung amilum. Sedangkan untuk amilopektin akan menghasilkan warna merah ungu. Glikogen and dextrin akan menghasilkan warna coklat. Nah, 6, uji Fehling atau hampir sama dengan uji Benedict. Untuk menguji gula produksi, bedanya perekasi atau tembaga sulfat sama dengan Benedict, namun bedanya yaitu natrium kalium tartarat akan menghasilkan endapan merah juga jika di dalam sampel tersebut terdapat gula produksi. Nah, baik, itulah dari penjelasan tentang karbohidrat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang protein. Nah, definisi protein yaitu kata protein berasal dari protos atau proteos, yang berarti pertama atau utama. Protein merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan atau manusia. Protein adalah senyawa organik kompleks dengan berat molekul tinggi. Protein merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein mengandung molekul karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Nah, selanjutnya fungsi utama protein sebagai enzim atau alat pengangkut dan penyimpanan. Misalnya, hemoglobin mengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin mengangkut oksigen dalam otot. Penunjang mekanisme dia perambatan impuls saraf misalnya berbentuk reseptor dan pengendalian pertumbuhan. Nah, selanjutnya protein berdasarkan struktur 1. Primer, 2. Sekunder, 3. Tersier, 4. kuarterner. Nah, penggolongan protein berdasarkan struktur protein dapat dibagi dalam dua golongan besar. 1. Golongan protein sederhana, protein yang hanya terdiri atas molekul-molekul asam amino. Golongan protein gabungan protein yang terdiri atas protein dan gugus bukan protein. Gugus ini disebut gugus protestik dan terdiri atas karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Nah, sifat-sifat protein yaitu sifat protein tergantung dari jumlah dan susunan asam amino yang menyusun molekul protein. Nah, sifat protein juga ditentukan oleh bagaimana polipeptida terikat satu dengan yang lainnya. Sumber protein, ionisasi, denaturasi, viskositas, kristalisasi, sistem koleid. Nah,
Sumber protein hewan dapat berbentuk daging, unggas, alat-alat dalam organ, yaitu hati, pankreas, ginjal, paru, jantung, dan jeroan, susu, telur ikan, dan kerang-kerangan. Sumber protein nabati dapat berbentuk kacang kedelai dan hasil olahannya seperti tempe, tahu, serta kacang-kacangan lainnya. Selain itu, serealia juga merupakan sumber protein, meskipun kandungannya sangat kecil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan asam amino. Nah, asam amino adalah senyawa penyusun protein. Asam amino mempunyai satu gugus karboksil dan satu gugus amino. Pada umumnya, gugus amino terikat pada posisi A dari gugus karboksil. Nah, sifat-sifat dari asam amino: 1. Larut dalam air dan pelarut polar lain, tidak larut dalam pelarut non-polar seperti benzena dan dietil ether. Nah, ketiga, mempunyai titik lebur lebih besar dibanding senyawa karbosilat dan amina. Mempunyai momen dipol besar, bersifat elektrolit, yaitu kurang basa dibandingkan amina, kurang asam dibandingkan karbosilat, dan bersifat amfoter. Selanjutnya, dalam larutan dapat membentuk ion Zwitter. Kemudian mempunyai kurva tritasi yang khas. Selanjutnya mempunyai pH isoelektrik, yaitu pH pada saat asam amino tidak bermuatan. Nah, itulah penjelasan dari protein. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lipid. Nah, apa sih itu lipid? Nah, lipid berasal dari kata lipos atau bahasa Yunani yang berarti lemak. Pengertian lipid yang paling tepat atau dilihat dari kelarutannya adalah senyawa biomolekul yang larut dalam pelarut nonpolar atau kloroform, ether, benzena, dan sebagainya. Lipid terdiri dari beberapa golongan yang berbeda, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lemak, fosfolipid, dan steroid. Nah, lemak merupakan ester yang dibentuk dari karbosilat dan alkohol, namun pada lemak dibentuknya dari gliserol dan asam lemak. Berbeda dengan karbohidrat dan protein, lipid bukan merupakan suatu polimer. Minyak, vitamin, hormon tertentu, dan sebagian besar komponen membran yang bukan protein adalah lipid. Hal yang berbeda antara lemak dan minyak biasanya berbentuk cair, sedangkan minyak di dalamnya adalah ikatan tak jenuh. Bisa terbentuk dari minyak-minyak yang berasal dari tumbuhan, misalnya minyak kelapa, minyak jagung, dan minyak zaitun. Mengapa lipid penting? Lipid merupakan komponen penting di membran seluruh makhluk hidup, termasuk bakteri. Membran penting karena menjaga sitoplasma tetap utuh, sehingga dapat menjaga keutuhan sel. Sifat lipid sangat kritis dalam perannya sebagai membran. Jika larut membran di dalam sitoplasma tidak terjaga. Nah, fungsi lipid sebagai besar sumber sebagai penahan panas membungkus organ. Lipid nonpolar berfungsi sebagai insulator listrik gabungan lemak dan protein. Lipoprotein merupakan komponen sel yang penting dalam membran sel maupun mitokondria, membantu pengangkatan vitamin atau ADEK, menjaga kestabilan tubuh karena dapat dioksidasi, menghasilkan energi. Klasifikasi lipid. Nah, kelompok utama lipid: 1. Trigliserida, 2. Fosfolipid, 3. Sphingolipid, 4. Lipoprotein, 5. Steroid, 6. Lilin. Itulah penjelasan baik dari karbohidrat, protein, dan lipid dari saya, Andal Lesari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.